Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Sirion facelift tahun 2022. Iya, semenjak awal kemunculan mobil ini, sebenarnya tuh gue cukup bingung gitu ya dengan konsumen Indonesia. Karena di kelas city car, Sirion ini menawarkan banyak banget kelebihan dibanding teman-temannya. Fiturnya lengkap, mesinnya lebih besar, ruangan kabinnya sangat lega, bahkan serasa naik compact hatchback gitu ya. Jadi kenapa sih mobil ini kok kurang laku di Indonesia? Penasaran? Apalagi mengingat mobil ini itu masih kualitas CBU. Iya, masih CBU ya, masih import. Jadi dari segi fit and finish-nya, segi materialnya itu pun lebih baik dibandingkan yang CKD yang lainnya. So kayak apa sih menurut gua salah satu city car justru yang paling sempurna di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Eksterior terlihat makin dinamis dengan penambahan bumper serta grill baru yang membuatnya tampil makin tegas. Dan ia ada aura sedikit ke crossoveran yang kekinian. Nah untuk guys, Daihatsu Sirion facelift tahun 2022. Sebenarnya gue agak bingung gitu ya, kenapa mobil ini di Indonesia itu kurang laku. Harusnya dia bisa jauh lebih laku. Karena untuk sebuah city car, ya mobil ini kelasnya city car lawan Brio, Picanto, dan teman-temannya gitu ya. Dia menawarkan dimensi, fitur, kelegaan kabin, dan kapasitas mesin yang justru melampaui city car teman-temannya. Ini tuh dia hampir sekompak hatchback gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat seperti Baleno gitu, ini ukuran itu udah mirip-mirip kayak gitu lagi, udah bukan city car lagi. Makanya dia menawarkan kelebihan-kelebihan dibanding city car lainnya gitu. Apalagi sekarang dia udah facelift dan dia masih CBU tetap gitu ya. Jadi kualitasnya pun kualitas CBU. So, kayak apa sih si Sirion facelift? Kan waktu itu kita pernah bikin video That's All New Sirion di sebelah sini. Tapi itu pas pertama kali keluar. Semenjak facelift diketambahan banyak banget fitur, kita bahas eksterior dulu mulai dari belakang seperti biasanya. Nah, overall memang ubahannya tidak terlalu major banget gitu ya, tapi tetap membuat dia sedikit lebih update. Dari atas antena sudah shark fin, sekarang dia sewarna body udah lebih trendy, udah ada integrated tube spoiler dengan aksen warna piano black di bagian bawahnya yang buatnya makin sporty. Sini pun ada third brake stop lamp yang sudah LED, kaca udah ada di fogger, really nice, dan wiper pun sudah rapi. Ke bawah lagi, desain buritanya ini memang masih mirip dengan yang pre-facelift. Tapi bukan hal yang buruk, karena kita udah suka. Dia penempatan plat nomor itu bukan yang di tengah sini, tapi yang di bawah bumper sebelah sininya. Jadi bokongnya terkesan semok dan bulat gitu ya. Dan hanya ada logo Sirion di bagian sebelah sana, tanpa menyebutkan tipenya. Padahal dia ada dua tipe, ada yang X dan ada yang R. Seperti itu, jadi lebih clean. Nah, bumpernya merupakan ubahan paling besar dari belakang sini. Karena bumpernya itu berubah total ya. Sekarang dia modelnya jadi ada aksen seperti vent gitu di bagian sini. Jadi mirip seperti Jazz G8-nya Alex sebenarnya. Dan di bagian belakang sini ada kesannya itu kayak diffuser gitu yang menyatu ke bagian tempat plat nomornya ini. Lagi-lagi menambah kesan sportinya. Untuk urusan safety, udah ada 2 titik parking sensor yang flush dengan bodinya jadi udah rapi. Termasuk pun dia udah ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Nah, kemudian taillights-nya memang ini tidak berubah semenjak dia facelift, tapi dia udah menurut gua udah cukup oke gitu ya. Karena dia udah pakai LED bar yang sangat-sangat striking banget pas malam. Lampu remnya pun sudah LED dots di bagian bawah sini, walaupun untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Berbeda dengan kebanyakan hatchback yang solusi melegakan kabinnya adalah ditarik ke bagian atas jadi desainnya tall box gitu ya, kayak Picanto gitu kan, cembung ke atas. Dia justru ditarik ke belakang. Iya, jadi makanya legroomnya tuh gede banget. Dan secara dimensi dia justru lebih mendekati ke compact hatchback seperti Baleno karena dia sangat panjang. Atapnya dibikin low slung seperti hatchback kekinian, jadi kesannya sporty, nggak tinggi gitu ya. Termasuk door handle-nya
dia full chrome seperti ini untuk tipe R, dan dia pun ada akses keyless entry di bagian sisi drivernya, jadi udah oke lah. Termasuk di bagian atas ini udah ada Daihatsu genuine aksesoris berupa talang air yang tentunya sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Karena ini tipe R juga, kalian udah dapet side skirt yang dual tone kayak gini ya. Jadi ada warna hitam glossy seperti ini dan ada aksen warna. Kemudian di bagian spionnya dia memang belum didesain pedestal, dia masih dimount di pilar sebelah sini, tapi dia warnanya black glossy lagi-lagi. Jadi kesannya juga sporty. Spion ini udah ada lampu seinnya, udah electric adjustment, electric retract, dan juga sudah auto retract. Jadi udah canggih lah, pas kalian ngunci dia bakal ngelipat dengan sendirinya. Dan di sini juga ada logo Dual VVT-i, karena mesinnya kan kayak yang gue bilang 1300 cc yang juga di-share dengan beberapa produk Daihatsu lainnya, yang artinya dia cc lebih gede dibanding kebanyakan city car di Indonesia. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si Daihatsu Sirion facelift. Memang sayangnya untuk velgnya dia tidak mengalami perubahan pada saat dia facelift ya, masih model sama seperti ini, tapi untungnya dia masih cukup kekinian. Flower motif kayak gini, two-tone polish dengan diamond cut black glossy, jadi udah oke lah. Dan ini ring 15 dibalut dengan ban yang cukup oke loh, karena dia pakai Goodyear Assurance dengan ukuran 185/55 R15. Pengereman depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelas city car, tapi secara fitur kayak ABS, EBD, BA, sampai stability control pun dia udah ada, jadi udah cukup oke lah. Bahkan kan semenjak facelift dia ketambahan fitur semacam kayak idling stop gitu-gitu. Jadi ya secara fitur dia pun cukup juara di kelasnya. Dan ngomongin soal facelift, tentunya ubahan paling major dari si Sirion facelift ada di bagian depan sini, karena di eksterior depan ini memang terlihat cukup berbeda gitu ya, mulai dari desain bumpernya, desain grillnya. Sekarang grillnya dia lebih ngejebleh ke bawah gitu, jadi kesannya grillnya lebih besar, dan dia pun dengan imbuhan piano black dan chrome yang tidak terlalu ramai. Jadi bagus gitu ya, piano black memberikan kesan premium, dan chrome-nya pun langsung dibuat seolah nyambung ke bagian lampunya seperti ini. Jadi desainnya lumayan kohesif. Di bawah, bumpernya pun senada dengan yang belakang, jadi dia ada aksen kayak air vent look gini ya di bagian depan sini, yang mirip seperti lagi-lagi Jazz G8-nya Alex desainnya. Dan di bawahnya udah ada body kit yang bentuknya kayak splitter hitam kayak gini. Walaupun mengejar look ala-ala crossover, dia pun tetap dikasih kayak aksen silver scuff plate di bagian depan sini, karena kan semuanya sekarang mau di crossoverin. Safety, udah ada parking sensor di bagian depan sini yang udah flush ke body, jadi udah cukup oke. Termasuk lampunya ini, walaupun terkesan kayak mirip-mirip aja seperti yang sebelumnya, tapi ini pun lampunya beda total, jadi udah diganti gitu ya. Dia pun tentunya sudah full LED, mulai dari lampu senja yang LED seperti ini, lampu sen juga sudah LED di bagian paling ujung sini, dan untuk low beam dan high beam juga sudah LED multi reflektor di bagian sebelah sininya, dan ini pun sudah auto headlamp. Jadi oke lah, canggih untuk sebuah city car. Sehingga dengan seluruh update-nya ini membuat Sirion tampil makin kekinian, dan ada sedikit imbuhan aura-aura crossover seperti yang sekarang lagi ngetren banget gitu kan, semuanya dibikin ala-ala crossover. Dan tentu saja yang ngetren bukan cuma tampang terbaru dari Sirion ini, tapi juga mengenai promo yang ditawarkan oleh Daihatsu mengenai Sirion dan seluruh line-up-nya. Makanya sekarang gue sudah bersama dengan Mas Jun dari Daihatsu Astra Beast Center BSD. Halo Mas. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin Auto Junkies belum tahu juga nih, belum semuanya tahu gitu. Nah, untuk Sirion seperti ini semenjak di facelift, itu tipenya ada apa aja dan harganya berapa aja sih, Mas? Oke, sedikit info ya Om ya. Untuk saat ini kita Sirion ada 2 tipe. Oke, 2 tipe. Tipe tertinggi ada di tipe R. Tipe di bawahnya tipe R ada tipe X. Tipe X, berarti X dan R ya? X dan R aja. Oke. Dan itu pun kita sekarang hanya mengeluarkan CVT. Oh, jadi semuanya matic? Matic aja. Oh, nggak ada manual ya? Udah nggak ngeluarin. Wah, Pak, cocok banget buat perkotaan tuh, karena kan capek kalau manual. Betul Om. Oke, harganya sendiri dari yang tipe X itu berapa? Tipe X 227.800. Oke, untuk yang Jakarta ya Om. OTR Jakarta. Jakarta. Untuk yang tipe R seperti ini? Tipe R 236.800. 236.800. Iya. Jadi masih tipe tertingginya itu masih 230-an juta gitu ya. Tapi kita punya diskon Om. Nah, itu dia. Diskonnya berapa sih untuk Sirion kayak gini, Mas? Kalau untuk diskon kita ya Om, 2 digit Om. 2 digit? Sedikit info ya. Iya. Kalau biasanya Daihatsu itu ada keluaran mobil produk baru, diskonnya kan mohon maaf agak-agak dikit nih ya beli. Tapi untuk all new Sirion yang terbaru ini Om, diskonnya kita udah 2 digit Om. 2 digit. Dan ini pun keluar sebenarnya belum lama ya Om ya? Belum. Jadi oke banget sebenarnya. Apalagi mengingat ini
CBU. Jadi kualitasnya udah nggak diragukan lagi dong. Kalau misalnya pengen kontak ke Mas Jun, kontaknya kemana nih Mas? Ada di 0878 sini. 8758 8366 Om. Oke, untuk Instagram? Instagram Jun Daihatsu BSD. Jun Daihatsu BSD, nyambung semua tuh, sebelah Om. sini ya. Iya betul Om. Nah, jadi kalian bebas mau kontak via Instagram boleh, atau mau kontak via langsung ke WhatsApp juga boleh. Bisa, Om. Oke, balik ke promonya. Tadi selain diskon ada apa lagi Mas? Diskon Astra ya Om, diskon COO itu 2 digit. Kita ada diskon tambahan kalau misalkan ada acara showroom event. Ya, itu biasanya ada tambahan lagi berupa flash atau dalam bentuk Astra Pay Om. Ya, itu value-nya tuh bisa jutaan rupiah juga ya Mas? Jutaan rupiah. Apalagi kalau misalkan lagi ada event-event itu kan kita hadiah undian langsung itu, kadang-kadang ada sepeda motor Om. Terutama bagi kalian yang berada di daerah Tangerang atau Tangerang Selatan. Betul. Astra Bis ini kan udah tahu lah ya kalau kasihnya kayak apa, udah gede banget, nyaman banget. Kalian pengen servis di sini pun bisa ya Mas ya. Betul, ruang tunggunya pun nyaman banget, ada indoor, ada outdoor. Boleh datang ke Astra Bis dan cari Mas Jun. Seperti itu. Siap Om. Oke, ada lagi Mas promo yang lain? Ya paling ini ya Om, kayak misalkan free jasa servis sampai 50.000 km. Sampai 50.000 km atau berapa tahun? Atau 3 tahun Om. 3 tahun, oke. Garansi aki 1 tahun. Ya dapat keanggotaan Astra World. Itu lumayan ya, karena banyak benefitnya ya. Iya, free ya, keanggotaan Astra World itu sampai 5 tahun ya. Kalau misalkan ban kempes, bocor, aki soak dan lain-lain ya. Jadi roadside assistance juga ya, maksudnya kayak bisa kontak lagi di mana gitu. Betul, bisa dibantu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Ya, langsung aja. Kalau kalian pengen tanya seluruh Daihatsu ya, nggak cuma Sirion, misalnya Rocky, Xenia, Terios, ataupun Grand Max juga bisa ya Mas ya? Mobil usaha, buat mobil komersil, passenger, semua di Daihatsu lengkap Om. Lengkap banget, seperti itu. Terus kalau misalnya orang pengen cicil misalnya Mas ya, misalnya itu DP-nya gimana, terus tenornya paling panjang tuh berapa Pak? Ini yang paling penting Om. Ya kan kadang-kadang kan teman kita ada mau kredit ya. Iya. Paket kredit kita mulai DP CPR 10%. 10%, oke. Bisa. Ya kita hitung aja lah harga mobil 220. Iya, berarti 20 jutaan ya. 20 juta, belum dipotong diskon tuh Om. Wah, itu seru bisa banget. DP bisa 10 juta kan. DP 10 juta bawa pulang. Bawa pulang bisa. Oke. Kalau untuk tenor bisa sampai 8 tahun Om. 8 tahun. Tergantung luar kali kita biasa. kerjasamanya saja ya. Siap. Pasti enteng banget lah tuh ya. Betul. Seperti itu. Oke, siap. Thank you banget. Mas Jun sudah diberi kesempatan mereview Sirion facelift ini. Kata kita juga udah lama semenjak launching sebenarnya mencari Sirion facelift buat di-review, cuman agak susah ya nyari mobilnya ya. Saya bersyukur nih bisa di-review Mas Om. Sama-sama, terima kasih banyak dengan setengah hati Mas. Pamit Om. Siap. Thank you banget Mas. Kita lanjut ke interior ya. Lanjut, oke. Thank you Mas. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Interior mendapat update serta tambahan fitur di panel AC, speedometer, serta head unitnya makin canggih dan terjamin ia tetap menjadi city car paling lega di Indonesia. Oke, lanjut bahas bagian interiornya. Pertama-tama dari pintunya, ya memang terasa surprisingly cukup enteng gitu ya untuk mobil yang kelas CBU. Tapi di bagian bawah sini, kalian tetap dapat seal plate plastik yang bisa kalian injek sehingga tidak merusak cat bodi, dan kalian disambut dengan sebuah karpet yang beremboskan Sirion. Jadi udah terasa OM banget gitu ya. Dan DNA CBU-nya tetap berasal dari pas kalian tutup pintunya. Tuh. Blep gitu ya. Benar-benar terasa beda dengan mobil CKD yang mungkin lebih breng gitu. Nah, oke. Begitu juga interior dari si Daihatsu Sirion facelift tahun 2022. Sebelum kita bedah fitur desain dan apa bedanya dengan free facelift-nya, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Soto Junkie. Jangan lupa lainnya loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami. Dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk hiburan dan info menarik otomotif Indonesia. Oke, seperti biasa pertama-tama kita kenalan dengan kuncinya ya. Yang sudah baru, jadi seperti ini. Iya, dia sekarang kuncinya mirip Toyota dan Daihatsu kekinian, model Pebble dengan logo di atas yang berfungsi sebagai tombol lock. Tapi berbeda dengan contohnya Rocky yang agak sepi, yang tombolnya cuma 2, lock kunci dan unlock aja. Di sini tombolnya ada 4, iya. Jadi lock logo Daihatsu, unlock ada untuk buka bagasi, bahkan sampai ke panic button juga ada. Jadi oke ya, terasa lebih fully featured gitu. Dan tentunya dia pun udah engine start stop di bagian kiri bawah sebelah sini. Ini kan mesinnya kan salah satu yang terbesar juga di kelas city car karena dia 1300 cc, teman-teman yang lain kan 1200. Kayak apa suaranya? Foot on the brake. Yuk kita start up dulu.
Nah, untuk Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Daihatsu Sirion facelift ini tetap menjadi yang salah satu terbesar di kelasnya karena dia 1300 cc, 1 NRV inline 4 DOHC dual VVTi, tenaganya 94 HP dan torsi 120 Nm, yang dimate ke transmisi baru yaitu CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,2 detik, yang artinya ia 2 detik lebih kencang dari Brio, dan konsumsi BBM-nya masih oke banget. Dalam kotak kita bisa dapat 1:13. Cukup irit buat dipakai harian. Oke, lanjut bahas soal interiornya, mulai dari build quality and materials. Memang di kelas city car seperti ini masih sangat normal untuk punya dashboard yang masih full hard plastik semua. Tapi yang gue appreciate adalah build quality dan fit and finish-nya yang lagi-lagi terasa DNA CBU-nya. Mulai dari panel gap-nya di bagian sini gitu ya. Semua itu terasa presisi dan rapi gitu. Jadi enak aja dilihat, nggak banyak yang melangah-melongo gitu. Kemudian dia pun secara bentuk memang masih serupa dengan yang sebelumnya ya. Jadi kayak ada aksen di bagian konsol tengah sini yang lebih detail towards the driver, jadi seolah kayak driver oriented gitu. Dan di bagian passengernya dibuat lebih lega karena ini kayak membesar gitu ya, ada coakan buat kakinya. Kemudian glove box tentu belum super pening, tapi dia cukup besar, cukup dalam, jadi udah cukup oke. Ada aksen silveran di bagian situ, di bagian sini gitu ya. Jadi interior terasa lumayan dinamis. Dan ke bagian tengah sini dia kesannya tuh kayak interior Kia Optima yang waktu itu dijual di sini gitu ya. Jadi kayak panel AC-nya tuh kayak ngelilingin bagian drivernya gitu. Jadi kayak bener-bener kayak driver cockpit banget, cukup lucu. Ada tombol hazard di tengah. Dan kita masuk ngebahas ke bagian head unitnya yang juga sudah baru. Secara ukuran dia sekarang lebih besar dan dia udah ada capacitive touch button di bagian pinggir-pinggirnya sebelah sininya. Termasuk menunya itu seperti ini. Jadi ada radio, media, Bluetooth teleponi, dan bahkan dia sekarang sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah oke banget lah. Di settingnya kita bisa lihat kayak untuk bunyinya, Bluetooth-nya, connection, audio, fader, equalizer bisa kalian atur semua di bagian sini. Jadi cukup lengkap gitu ya, layar dan lainnya. Iya, dan dia pun berbeda dengan kebanyakan head unit Daihatsu yang warnanya itu merah-merah gitu. Kalau di sini dia warnanya biru-biru, jadi terkesan lebih adem dilihatnya gitu ya. Cukup unik lah, tapi ada Android Auto, Apple CarPlay, udah oke banget. Ke bawah, ini ada engine start stop di bagian sebelah sini yang tadi gue bilang, dan kita masuk ke bagian climate control. Climate controlnya ini pun lengkap gitu ya. Nah, di atas climate controlnya pertama-tama ada panel untuk seatbelt warning, dan ini seatbelt warningnya juga lengkap mulai dari passenger dan di belakang. 3 orang di belakang kelihatan siapa yang tidak pakai seatbelt. Central locking, dan ada untuk nyalain dan matiin parking sensor. Climate control di sini memang secara bentuk mirip aja sama kebanyakan produk Astra gitu ya, tapi di sini pertama-tama udah ada pengaturan untuk temperature, dan di bagian kanannya ada pengaturan untuk fan speed. Di bawahnya modenya ke kepala, kaki aja, kaki dan front diffuser pun ada. Jadi udah lengkap banget. Ini CBU banget gitu. Termasuk ada shortcut untuk front dan rear diffuser di sini, serta ini ada yang sangat lucu nih. Ntar gue bakal bahas di bagian interestingnya. Walaupun dia kehilangan fitur Max Cool ya, tapi ya oke lah, nggak masalah, ada fitur ini cukup unik. Bawah lagi, ini open storage yang cukup besar, dan ini pun di bagian bawah sini bisa jadi cup holder juga. Dan di atasnya, ini tuh ada kayak input-inputan, dari kayak 12 volt socket dan untuk input USB di bagian sebelah kanannya. Seperti itu. Bicara soal transmisi, seperti yang dibilang tadi oleh Mas Jun, ini pun hanya ditawarkan dengan transmisi CVT aja untuk kedua tipenya, mau tipe X ataupun tipe R seperti ini, hanya available automatic. Jadi memang benar-benar sangat-sangat city oriented. Dan ini pun straight shifter, udah ada kukulitannya, ada aksen gunmetal di bagian sini, dan ada jahitan asli warna putih, terasa lumayan premium di kelasnya. Dan ini pun cukup unik ya, karena dia PR. Begitu masukin R, kelihatan kamera mundur langsung nyala di bagian sini. Tentunya memang belum dynamic guidance line, tapi udah cukup oke lah kameranya. Dia besar dan cukup jelas. Nah, kalau kita terus ini, jadi ke N, ke D, terus biasanya mode matic ada mode S, ya ini S kan lebih kayak mode sport gitu ya. Tapi si Sirion ini punya mode B. Iya, yang paling belakang. B itu biasanya kalau di mobil-mobil listrik atau hybrid adalah mode braking atau mode kayak regen mode gitu ya. Gue gak ngerti kenapa di Sirion yang konvensional gasolin gini tetap ada mode B. Dan ini penasaran, pengen gue coba sih rasanya sebenarnya kayak apa sih mode B ini gitu ya. Sangat unik.
Nah, ke belakang lagi, open storage, dan ada parking brake, memang masih mechanical biasa, dan ada cup holder untuk kedua jok belakang. Nah, kemudian, joknya, ini pun lagi-lagi motifnya sudah baru, walaupun dia masih full fabric seperti ini, tapi di bagian tengahnya ada aksen honeycomb. Ya, ini full honeycomb dari bawah sampai atas, jadi kesannya lebih sporty dan lebih rugged gitu. Termasuk pengaturan joknya pun memang masih manual, tapi di driver dia udah dapat sliding, udah dapat reclining, dan juga udah dapat seat height adjuster. Jadi udah lengkap banget lah. Dan juga yang kita suka dari jok Sirion ini, selain dia bolster sampingnya itu empuk, jadi enak banget gitu ya. Ini pun under thigh supportnya lebih maju dibandingkan kebanyakan jok city car. Jadi kalian bisa lihat nih, ada yang nongol dikit gitu ya, sehingga penopang pahanya pun jadi terasa lebih enak. Setirnya sudah dilapis kulit dan dia senada dengan setir lagi-lagi kebanyakan produk Daihatsu zaman sekarang. Dia palang 3, ada aksen silvernya seperti ini, dan klaksonnya suara seperti ini. Masih standar banget sih, masih perlu diganti. Dan dia pun bisa di-adjust di bagian bawah sini. Bisa tilt, walaupun belum bisa teleskopik. Tapi ya udahlah, masih oke lah di kelas ini gitu. Nah, kontrol setirnya di bagian kiri rame, di bagian kanan sepi. Di kiri dia udah ada pengaturan untuk audio steering switch, mulai dari volume, mode, sync track, Bluetooth teleponi, dan voice button atau voice command. Termasuk ada tombol kayak panah atas bawah gini buat kontrol MID-nya. Di bagian kanan cuman ada trip button satu aja. Udah seperti itu aja. Kemudian yang keren, headlights sudah auto. Iya, ini mungkin salah satu mobil dengan headlights auto termurah di Indonesia saat ini, karena kan Datsun Cross sudah discontinue yang punya auto juga gitu ya. Nah, masuk ke bagian speedometernya. Speedometernya ini juga terlihat mirip seperti speedometer Xenia gitu ya. Jadi dia ada dial 2 buah seperti ini, di kiri untuk RPM, di kanan untuk speed, dengan aksen warna merah-merah. Iya, jadi kalau kita gas terasa racing gitu. Termasuk di bagian tengah sini pun tentunya ada MID yang sudah full color seperti ini. Mulai dari bawah ada gear indicator, ada untuk fuel gauge, ada trip A, trip B, dan ada jam di bagian atasnya. Kita bisa cycle, ada average speed, trip time, stop start time. Ya, karena mobil ini sudah punya idling stop yang bikin dia lebih irit lagi dibanding teman-temannya. Kemudian ada jam yang mirip banget sama Xenia dan Rocky, messages atau warning, current consumption yang live, average consumption, dan sisa range. Dan balik lagi ke average speed. Seperti itu aja. Cukup mudah dan sangat-sangat mudah dimengerti. Lanjut ke kanan pengemudi, pertama-tama ada storage pocket kecil di bagian atas ini yang perfect banget buat naruh kunci gitu ya, pas di sini. Kemudian di bawahnya, ini tuh lengkap banget, iya, nggak ada tombol kosong sama sekali. Pertama-tama ada tombol buat pengaturan mirror yang sudah electric adjustment dan bisa electric retract dan auto retract. Di kanannya ada tombol untuk ion karena AC-nya sudah ada ionizer-nya, cocok buat kondisi kopat-kopit kayak sekarang. Di atasnya ada untuk matiin traction control dan untuk matiin auto start stop alias idling stop yang gue bilang ini udah punya. Dan di bawahnya lagi ada pengatur ketinggian lampu depan atau headlamp leveling. Udah oke banget. Ke atas, kaca tengah, day night view masih manual, tapi ya oke lah, jarang banget, hampir nggak ada, bahkan ke city car yang udah elektromatik jadi masih normal. Dan ada overhead console yang berupa lampu baca 2 buah dan lampu dome light di tengahnya. Jadi lampunya ada 3 gitu ya, terang lah kalau malam. Kanan kiri, sun visor. Ini di bagian kiri, passenger udah dapat kaca buat ngaca. Di bagian kanan, udah dapat card holder buat kalian taruh kartu lagi. Door trim, dari atas sampai bawah, dia aksennya full black dengan ada aksen silver lagi di bagian tempat kalian taruh tangan. Itu pun yang bagian belakangnya itu udah empuk loh, jadi lapisannya fabric ya. Kalau kalian pegang, itu beneran real fabric. Jadi really nice. Power window masih cukup biasa aja. Dan di bawah, ada tempat buat taruh botol dan door pocket kecil di bagian belakangnya. Dan juga yang unik untuk kelas city car, ini seat belt udah ada height adjusternya. Jadi mencari posisi yang enak pun jadi jauh lebih mudah lagi. Dan kalau kalian lihat di sini, airbag bahkan sudah sampai side di bagian jok sini. Jadi secara safety pun dia sangat unggul di kelas city car. Oke, lanjut ke baris keduanya. Pertama-tama dari pintunya, dia pun terasa lebih enteng dibanding pintu depannya yang udah enteng gitu ya. Tapi di bawah sini tetap dikasih sill plate plastik buat kalian injek sehingga tidak merusak cat bodinya. Dan ini pun pintunya terbuka lumayan lebar lah, hampir 90 derajat, hampir. Jadi aksesnya pun cukup mudah. Oke. Window joggis rasa duduk di baris kedua dari si Daihatsu Sirion facelift tahun 2022.
seperti yang gue bilang dari awal, mobil ini tuh seolah seperti beda kelas gitu ya sama Brio, Picanto gitu-gitu yang kelasnya city car. Walaupun dia tetap city car, tapi dia sangat lega. Iya, dimensinya nggak bohong. Jadi terasa seperti compact hatchback aja. Kayak Baleno itu sebenarnya mirip-mirip ruangannya. Dia di sini masih ada lebih dari 8 jari. Iya, jadi sangat lega untuk ukuran sebuah city car. Headroom pun demikian, masih nyisa 4 jari. Lagi-lagi sangat lega untuk ukuran sebuah city car. Fix, ini sih city car paling lega di kelasnya. Iya, no compromise gitu ya. Kemudian joknya pun sama kayak di depan, udah diupdate. Jadi sekarang motifnya baru, walaupun tetap fabric, tapi ada aksen honeycomb yang naik bahkan sampai ke headrestnya. Jadi kayak udah lumayan sporty lah ya. Termasuk udah ada ISOFIX tethering point di bagian belakang sini buat kalian colok child seatnya. Kemudian kalian dapat 2 buah headrest yang adjustable di bagian belakang sini, walaupun di bagian tengah ya belum ada headrest gitu ya, tapi at least di bagian kakinya, humpnya ini ya masih cukup acceptable lah, masih bisa taruh kaki dikit-dikit di bagian tengah sini, jadi masih cukup buat bawa 3 orang di bagian belakang, karena kan dia juga cukup lebar untuk sebuah city car lagi-lagi. Kemudian di belakang sini juga dari segi penyimpanan udah lumayan, ada 2 buah cup holder di bagian depan sini buat kalian taruh minuman, dan ada 2 buah seat back pocket yang kalian lagi-lagi bisa nyimpan hal-hal, dan bahkan ada seat side pocket. Iya, karena di bagian samping-samping di sini ada kayak net gitu ya buat kalian nyimpan handphone atau sejenisnya, dan ini pun interesting banget. Ntar gue bahas di bagian interestingnya. Kemudian di joknya ada 2 buah hook. Iya, ini JDM banget sih. Kalian bisa gantung belanjaan, gantung tas gitu ya buat cewek-cewek di sini sehingga tas kalian tidak kotor taruh di bawah atau gimana. Nah, door trim sama kayak di depan, jadi dia full black dari atas sampai bawah, hanya ada aksen silver di tempat kalian taruh tangan, tapi tidak di coating karena tetap dikasih aksen fabric besar di bagian sampingnya. Nah, itu kalau kalian pegang itu beneran aksen fabric ya, jadi bukan fabric ala-ala printan plastik gitu, bukan. Belakang tentu ada power window, dan di bawahnya tetap dikasih 1 buah bottle holder lagi, jadi udah oke lah. Kemudian di atas headlinernya tetap mempertahankan warna yang terang supaya terkesan lebih lega. Udah lega aja jadi makin lega gitu. Termasuk ada grab handle model track di bagian sini, dan ada dome light di tengah yang masih mempertahankan dome light dari Avanza generasi pertama. Iya. Kemudian yang bikin dia terasa makin airy lagi adalah jendelanya, karena nggak kayak kebanyakan city car yang jendela itu cuma 2. Ini bahkan sampai bagian belakang sini nih ada jendela lagi. Iya, jadi benar-benar terasa airy, lega, enak gitu ya. Tidak terasa seperti city car yang sempit. Tapi segede apa bagian bagasinya? Yuk cek ke belakang. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Daihatsu Sirion facelift. Nah, untuk bukanya dia udah ada electric button di bagian sini, ataupun kalian bisa pencet via kunci. Iya, karena kuncinya lebih lengkap seperti yang tadi kita lihat di dalam. Dia ada tombol untuk buka bagasi juga. Udah oke ya. Nah, Kak. Dan bodinya yang tadi gue bilang itu sebenarnya kelasnya udah di atas city car, juga berasa di bagian bagasinya, karena bagasinya ini terasa lebih lega dibanding rival-rival city car lainnya, sebut saja kayak Brio dan kawan-kawan gitu ya. Ini lega loh bagasinya. Nah, di sini kalau kalian pengen taruh contohnya koper large 1 berdiri gitu ya, masih muat. Koper medium kalau kalian nyusunnya bener gitu 1,5 pun masih muat. Dan di sini pun kalian udah dapat secara bawaan beberapa genuine aksesoris dari Daihatsu. Contohnya ada ini tuh kayak cleaning kit gitu ya buat kalian bersihin mobil gitu. Jadi udah dapat rapi lagi, bagus. Termasuk ada kayak segitiga-segitigaan kayak gini. Dan yang bikin keren ada juga cargo net. Iya, jadi mobilnya terasa seperti wagon Eropa yang punya cargo net seperti ini. Cukup keren. Ini pun semuanya velcro, jadi gampang banget buat dibuka dan tutupnya. Ini gue taruh depan dulu. Dan tentunya di bagian bawah sini pun ini false floor. Iya, kalian bisa buka. Yang nge-reveal di dalamnya ada spare tire alias ban serep yang full size. Iya, jadi tidak di korting-korting. Ini beneran full size alloy. Udah nice banget. Dan juga ada toolkit di bagian bawah sini yang tersemat dengan cukup rapi. Dan seperti yang kalian lihat juga di bagian atasnya pun kalian dikasih tonneau cover. Iya, seperti ini. Lagi-lagi di beberapa brand lain tonneau cover tuh harus nambah. Tapi tidak di Sirion ini. Dan ini pun tonneau covernya proper ya. Karena dia keras seperti ini dan benar-benar atasnya tuh dilapis wool, jadi rapi. Tonneau cover bisa dilepas dengan sangat mudah. Tinggal kalian lepas di bagian atas ini. Seperti ini gitu ya. Dan ini tinggal kalian tarik aja ke atas. Seperti itu. Yang tentunya bikin bagasinya jadi terkesan lebih lega lagi karena langsung nembus ke atas bagian kabin sini. Dan tentunya kalau kalian butuh ruangan lebih besar, ini pun jok baris kedua bisa diturunin dan nggak kayak kebanyakan city car lagi. Ini dituruninnya nggak yang full bench, tapi dia
60/40, jadi kayak proper hatchback gitu ya. Misalnya kalian pengen turunin sebelah doang, kayak gitu, jadi kalian bisa bawa luggage tambahan, termasuk masih bisa bawa orang dengan nyaman di bagian sebelah sininya gitu ya. Tapi kalau kalian butuh ruangan yang paling besar, tentunya tinggal diturunin aja dua-duanya seperti ini. Dan ini pun dia langsung hampir flat, iya, karena dia nggak ada hump yang terlalu besar, cuma naik dikit di bagian sini tapi masih normal. Kalian bisa langsung slide item ke bagian depan, koper, galon, gas bisa langsung kalian seret ke depan gitu ya. Jadi udah mudah banget. Termasuk di bagian belakang sini, ini pun memang dia ada load lip, tapi load lipnya agak kecil, jadi dia nggak terlalu tinggi-tinggi amat, cuma setengah jari. Masih cukup praktis buat kalian keluar dan masukin barang. Ditambah lagi di sini pun ada lampu pijar yang dimana kalian bisa menerangi bagasinya pas malam hari. Jadi udah oke lah. Dan yang gue suka, karena dia masih CBU, suara nutup bagasinya tuh nggak kayak Daihatsu yang udah CKD. Jadi dia tuh solid dan blep gitu ya. Nih, tuh. CBU quality. Walaupun ya canggih, lega, dan sangat value for money, namun karena yang versi Myvi lebih baik pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Daihatsu Sirion Facelift. Di Sirion yang pre-facelift, dia kan sudah punya fog lamp. Iya, di bagian bawah sini gitu ya. Semenjak facelift, fog lampnya justru malah hilang. Iya, kenapa? Karena sebenarnya di Malaysia sana ada versi Myvi dari ini yang trim paling atas, yang ininya itu jadi LED lights. Iya, jadi karena yang masuk ke Indonesia itu ininya hitam gini aja, tidak ada LED apa-apa, kesannya jadi dia polos dan tidak punya lampu di bagian bumper bawah sini. Untuk jok baris kedua, penumpang tengah kan tetap dapat 3-point seat belt. Iya, tapi dengan sistem yang agak sedikit mengganggu. Dia ngeple-ngeple dari bagian atas sebelah sini gitu ya, dan harus dikaitin ke 2 poin. Semenjak yang versi pre-facelift, sebenarnya tuh gue udah bingung gitu ya, kenapa pelek OEM dari si Sirion yang di Indonesia itu dopnya polos gitu ya. Semua mobil lain, bahkan sampai Grand Max saja itu kan punya dop dengan logo ya Daihatsu gitu kan. Tapi di Sirion ini dia polos gitu ya. Apa karena kalau kita congkel ini isinya logo Pero 2? Namun tenang, karena sebagai city car berbodi compact hatchback yang satu kelas di atasnya pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Sirion Facelift. Memory seat itu hal yang biasa di sebuah mobil. Tapi pernah nggak kalian denger ada yang namanya memory AC? Iya, si Sirion ini unik banget AC-nya karena di sini ada tombol yang tulisannya mem. Iya, ini adalah memori buat AC-nya. Jadi misalnya kalian punya preferensi yang udah PW banget gitu ya. Misalnya di sini temperature-nya tuh 5, fan speed-nya tuh 2 gitu ya. Ini settingan paling PW kalian. Kalian tinggal save di sini, kalian tahan tombol mem ini. Nah, dia akan nginget gitu. Jadi next time misalnya kalian nyalain AC, terus misalnya kalian pengen langsung balikin ke settingan memnya gitu ya, misalnya ada orang ganti-ganti kayak gini, kalian tinggal pencet mem, balik deh. Secara dari quirk yang ada di bagian interior mobil ini, gue berasa tuh kalau Sirion tuh justru dia terasa JDM banget gitu. Pertama, di bagian pundak dari joknya kanan kirinya punya 2 fitur dan dua-duanya beda. Di bagian sisi passenger ini ada kayak buat kalian ngaitin tas. Iya, jadi hook yang gede maksimal 3 kilo, bisa kalian gantungin handbag yang gede gitu ya. Masukin sini, kalian tutup, udah deh handbag kalian nggak bisa dijambret misalnya gitu ya kalau ada teman kalian yang nakal gitu. Kemudian di bagian sebelah driver sini, ini ada charging port. Iya, jadi ini bisa dibuka. Nah, ini buat kalian ngecas. Jadi kalian tinggal colokin aja kabel bawaan kalian, colok di sini. Ini adalah 5 volt atau 2 ampere, bisa langsung ngecas. Dan handphone kalian yang lagi di-charge tinggal kalian selipin ke bagian bawah sini karena ada pocketnya gitu ya. Long sofa mode di MPV itu udah hal yang biasa. Avanza, Xenia, Innova pun bisa. Tapi long sofa mode di sebuah city car itu adalah hal yang sangat baru banget. Dan Sirion ini punya, iya, semenjak pre-facelift juga gitu ya. Jadi kalian tinggal copot aja headrest di sini. Terus kalian majuin, kalian dorong ke bawah, terus kalian dorong ke belakang. Nah, seperti ini. Nih. Jangan lupa lepas sepatu biar kakinya bau. Weh, enak sih. Sumpah ini space-nya nggak berasa kayak city car gitu ya. Ini lega banget gitu. Jadi memang terbukti ruangan dalam Sirion nggak hanya quirky dari segi tempat ngecas, penyimpanan, hook dan lain-lain, tapi bahkan sampai long sofa mode aja dia punya. Luar biasa. Yaks. Oke.
Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai Daihatsu New Sirion facelift tahun 2022. Menurut gua, semenjak awal Sirion berganti generasi ke yang ini, dia tuh seolah seperti sudah naik kelas gitu ya. Karena dari segi dimensi aja deh, nggak usah jauh-jauh. Dimensinya pun dia lebih besar dibandingkan city car. Ini udah hampir sebaleno gitu. Mesinnya juga lebih besar dibandingkan kebanyakan city car. Dia pakai 1300 cc, plus dari segi ruangan interior dan fiturnya, dia pun jadi makin juara lagi. Jadi gue tuh kayak kadang nggak habis pikir gitu, kenapa mobil ini agak kurang laku di Indonesia. Harusnya tuh bisa banget nyaingin atau bahkan mengalahkan Brio. Tapi ya kan Brio Honda gitu ya. Well, ya seperti itulah, kalian tahu sendiri. Dan bicara soal harga, tadi pun udah disebut ya oleh Mas Jun gitu ya, kalau harga mobil ini tuh masih ada di kisaran 220-an juta untuk tipe X yang bawah, dan 230-an juta untuk tipe R yang atas seperti ini. Belum lagi ditambah diskon yang puluhan juta. Iya, jadi double digit gitu ya diskonnya. Makanya cukup luar biasa banget value-nya sebenarnya. Dan tentunya, makanya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Jun dari Daihatsu Astra B-Center BSD yang udah izin kita untuk ngulas si Daihatsu Sirion ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen tanya promo, pengen nego diskon, pengen beli Daihatsu model apapun, silahkan kalian kontak Mas Jun di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini gitu ya. Pastinya orangnya friendly banget dan asik banget buat diajak konsultasi dan ngobrol-ngobrol mengenai Daihatsu yang kalian inginkan. Seperti itu. So, thank you banget Mas Jun, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info otomotif dan hiburan pasti yang menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk Daihatsu Sirion facelift yang sangat-sangat underdog ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and cut.